Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan 1 Matematika Ekonomi, kita akan mulai belajar tentang materi fungsi linier dan fungsi kuadrat nantinya. Hari ini kita belajar dulu kita belajar dulu fungsi linier. Oke, langsung saja ya. Fungsi linier itu ada dari 2 kata, ada fungsi dan linier. Nah, kalau dalam matematika, fungsi itu tidak bisa diartikan dengan fungsi HP apa, misalnya seperti itu, atau fungsi rumah apa. Tapi kalau di sini fungsi dalam matematika itu bisa dikatakan sebagai pemetaan atau relasi hubungan variabel. Nah, kalau linier itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya itu lurus ya. Jadi nanti fungsi ini akan kita gambar dalam bentuk kurva atau grafik berbentuk garis lurus. Jadi bisa melihat hubungan antara variabel digambarkan dengan garis lurus. Oke, kemudian bentuk umum dari fungsi linier itu Ibu bikinkan 2 di sini sesuai dari modul atau buku yang nanti kita pegang, yaitu ada Y sama dengan A ditambah BX, atau kalau dalam matematika juga bisa kita tulis Y sama dengan MX ditambah C. Ini boleh ya, semuanya boleh pakai yang ini, boleh yang pakai yang ini. Oke, apa keterangannya? Y dan X ya. Ini sama-sama variabel. Bedanya kalau Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas. Sedangkan ini ada nilai A dan C. A dan C itu konstanta ya, berupa angka atau konstanta titik potong garis sumbu Y. Sedangkan ini yang penting, BX atau MX ya. Ini adalah gradien atau tingkat kemiringan kurva yang akan kita coba gambar nanti. Perlu diketahui fungsi linier itu hanya ada 1 pangkat. Nah, nanti kalau kita belajar di fungsi kuadrat, nanti pangkatnya ada 2 ya. Kalau ini adalah pangkat 1. Tapi kalau dalam matematika, pangkat 1 biasanya tidak kita tuliskan. Oke, untuk aplikasinya contoh ya. Untuk ini kita mau melihat dulu dari persamaan umum fungsi linier ini. Ada contoh nih, contoh pertama. Y sama dengan 10X ditambah 2. Kita bisa identifikasi dari sini. Maka 10 itu adalah nilai M. Atau kalau pakai format ini sama dengan B. Kalau nilai 2 itu A atau konstanta. Ya, boleh contoh kedua, misalnya Y sama dengan 5X. Nah, ini adalah fungsi linier karena dia pangkat 1 ya, ada nilai M atau B-nya adalah 5. Nah, C-nya mana? C-nya tidak ada, berarti ini dianggap 0. Nah, seperti itu ya formatnya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui fungsi linier ya, bagi mahasiswa semua yang sudah pernah belajar matematika baik di SD, SMP dan SMA, ini sudah familiar bagi kita ya. Ini adalah fungsi yang paling sederhana yang digunakan dalam ilmu matematika. Nah, sekarang yang kita mencoba membuat kurva. Jadi kalau dalam matematika ini pasti akan selalu ada kurva ya, kurva grafik ya, terserah namanya. Kurva, Ibu bikin di sini penggambaran. Penggambaran grafik atau kurva fungsi linier. Mohon maaf tulisannya ya, kurang itu. Coba kita kasih contoh ya. Contoh sesuai dengan buku saja. Kalau yang sudah punya buku boleh ya. Oke. Y sama dengan 5 ditambah 3X. Nah,
ini mau kita bikinkan grafik atau kurvanya. Oke, caranya, contoh buatlah kurva dari kita jawab. Oke, untuk membuat grafik kita butuh yang namanya titik koordinat ya, titik koordinat, atau biasanya kalau ibu bikinnya tipot atau titik potong sumbu X dan Y. Nah, kurvanya itu seperti ini. Kalau perlu kita review lagi, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ini adalah titik 0. Nah, kita akan menggambar seperti ini nanti. Tapi sebelum itu kita cari dulu titik potnya atau titik koordinat ya. Titik koordinat. Oke, titik koordinatnya. Caranya yang pertama kita tentukan dulu, misal bikin seperti ini, misal X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5 ditambah 3X. Kalau misalnya X nya 0, berarti gimana? Y sama dengan 5 ditambah 3 dikali 0, berarti Y nya berapa? Y nya 5, 3 kali 0 itu sama dengan 0. Maka titiknya kalau kita membuat titik koordinat ini adalah X, Y. Berarti kalau X nya 0 berarti Y nya 5. Berarti titiknya kita ketemu 1. X, Y sama dengan 0,5. Misal lagi boleh. Misal X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5 ditambah 3 X. Y sama dengan disubstitusi, tambah 3 dikali 1. Y sama dengan 5 ditambah 3. Y sama dengan 8. Berapa titiknya? X, Y. Berarti X nya berapa? 1. Y nya adalah 8. Oke, kita coba sampai 2 ya. Misal lagi, X sama dengan 2, maka Y sama dengan 5 ditambah 3X. Y sama dengan 5 ditambah 3 dikali 2. Y sama dengan 5 ditambah 6. Berapa 5 tambah 6? 11. Maka kita temu lagi titiknya. Berapa? X nya adalah 2, Y nya adalah 11. Oke, baik, kita lanjut. Terakhir tadi ada X sama dengan 2 ya. Kemudian nilai akhirnya dapat 2,11. Nah, kalau kita mau membuat kurva atau grafik ini, kita perlu, ini tergantung. Nanti kalian maunya X-nya 10 boleh. X-nya misalnya 5 boleh gitu. Jadi tergantung pengennya angkanya berapa. Tapi kan kalau di sini kan bisa kita lihat ya, ini ada, bisa kita bikin angka 1, 2, 3, atau boleh berjarak juga, mulai dari angka 2, 4, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, Ibu review lagi sedikit di sini. Kurva itu kalau dalam titik koordinat itu ternyata dia ada bentuknya 4 ya, kayak gini ya. X dan Y. Ya, ini tadi Ibu bikinnya cuman di sisi positif. Nah, ini adalah positif. Kemudian di sini ini sumbu Y ini positif. Kalau ke sini kita ini negatif. Misalnya min 1 atau min 2. Kalau ke bawah itu nilainya adalah min 1. Ini min 2. Ke atas adalah 1, 2. Berarti ini adalah sisi positif. Ke bawah ini adalah sisi negatif. Nah, agar dia kurva itu mencerminkan garis lurus,
ada juga positif negatifnya. Kita coba ambil lagi nih. Misal X-nya adalah min 1 atau X-nya min 2. Oke, kita coba ya. Oke, misal X sama dengan min 2. Min 2, maka Y sama dengan 5X ditambah 3. 5. Oke. Y sama dengan 5 ditambah 3 dikali min 2. Y sama dengan 5 berapa? 3 dikali min 2 berarti min 6 ya. Berarti Y-nya adalah min 1. Titiknya berapa? X, Y sana mana min 2, min 1. Misal lagi X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 5 ditambah 3X. Y sama dengan 5 ditambah 3 dikali min 1. Y sama dengan 5 dikurang 3 ya. Y sama dengan min 2. Titiknya berapa? X, Y. Titiknya berarti min 1, min 2. Oke, boleh kita bantu di garis di sini. Ibu suka yang seperti ini juga ya. Kita inputkan ya, inputkan ini X, ini Y. Tuh 2, 3, 4, 5. Misalnya tadi titik ini titik 0, 1, 2. Ini titik min 1, min 2. Tadi kalau 0 angkanya tadi berapa? 5. Boleh di-review lagi. 1 tadi 8, ini tadi 11. Min 1 dapatnya min 2, kemudian min 2 X-nya ini min 1. Boleh kita min 3 secara cepat ya. Y sama dengan 5 ditambah 3X ya. 3X. 5 ditambah 3 kali min 3 min 9. 5 ditambah 5 kurang 9 berarti min 4. Nah itu ya, boleh seperti ini pakai tabel bantu seperti ini. Kemudian sekarang kita buat grafiknya. Grafiknya kita bikin garis. Ini adalah X, ada lagi. Nanti kalian bikinnya pakai penggaris ya, row ya. Oke. Kemudian kita titiknya ada berapa nih? Ada titik 0 ya, X, 5. Berarti kita bikin skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada X-nya 1, 2. Usahakan jaraknya ini, makanya harus pakai penggaris ya. Kemudian di sini Y-nya ada 8 sampai 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kemudian ini X-nya ada min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3. Oke, titik yang pertama kita mulai dari 0 ini dulu ya. 0,5. Ini X-nya 0, Y-nya 5. Oke, berarti 0,5. Lanjut. Kemudian 1,8. 1, X-nya 1,8. Boleh digaris seperti ini ya, pakai penggaris. Ini adalah titiknya, berarti 1,8. Oke, ini titik ini 2, 11. Oke, ini 2. Oke, mohon nanti kalian menulisnya pakai itu ya, penggaris ya. 2,11. Kemudian min 1 dan min 2.
X-nya min 1, di bawahnya min 2. Oke, ke bawah min 1, min 2. Kemudian min 2, min 3. Min 2, min 3 di sini. Min 2, min 3. Kita tambah di sini ya. Ini kan tidak, kalau ini kita tidak perlu masukin lagi nggak apa-apa juga, karena ini kalau kita gabungkan ya, ini adalah garis lurus ya. Oke, anggap ini garis lurus. Oke, maaf. Oke ya, garis lurus ya, makanya harus skalanya harus benar ya. Oke, ini adalah kurva dari Y sama dengan 5 ditambah 3X ya. Ini lurus ya, mohon maaf ya. Nah, ini harus lurus. Nanti kalian bikinnya rapi-rapi di buku. Oke, selesai untuk soal yang pertama. Bu, ini kan membutuhkan waktu yang lama. Boleh kalian pakai yang seperti ini aja, strategi yang seperti ini ya. Ambil titik 0, penting dia sudah menggambarkan garis lurus. Kalau bisa berpotongan ya, berpotongan dia terhadap sumbu X dan Y ya. Kalau sampai di sini boleh, hanya sampai di sini. Ini kan udah berpotong nih. Boleh nambah lagi ke bawah, nambah lagi ke bawah, nambah lagi ke bawah. Ini juga kalau kita teruskan akan nambah lagi lurus ke atas. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita latihan berikutnya.